bertempat di Gedung Serbaguna Sabihisma di Anak Air, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah. Sebanyak 300 santriwan dan santriwati di bawah perguruan Sabihisma menggelar kegiatan perpisahan dan khatam Al-Quran angkatan ke-26. Kegiatan dihadiri oleh para orang tua santri beserta sejumlah pengurus Yayasan Sabihisma. Pimpinan dan pengasuh perguruan Sabihisma Zulkifli Iman Said dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasih kepada orang tua dan wali murid yang telah mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik di SD Sabihisma. Kita ingin anak-anak ini berkesan dia masuk ke sekolah dia berkesan, waktu dia tinggalkan sekolah dia berkesan dan bisa diingatkan nanti setelah mereka dewasa, diharapkan mereka nanti bisa bekerja sama. Kita pernah sudah bersama, kita pernah sekolah bersama, jadi nanti kita punya kekuatan dengan adanya persatuan ini. Kalau mereka tidak saling kenal kan itu makanya kita buat Sabihisma, kita nyanyikan bersama-sama, buat satu lagi, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Semua itu kan jadi mudah-mudahan nanti anak ini diharapkan kalau bisa dia juga sebagainya ke pesantren Sabihisma. Walaupun kita tidak memaksakannya, kita tetap mengharapkan kelanjutan agar anak-anak ini. Seperti yang dikatakan oleh orang tua murid tadi kan menyentuh kita, menyentuh luar biasa kan. Kita sendiri tidak menyangka orang yang melihat. Mudah-mudahan nanti ada orang yang akan menyambung perjuangan kita sayang kadang-kadang pendidikan ini setelah pendirinya nggak ada yang nyambung. Hanya ada orang yang berkorban mau melanjutkan semuanya. Sebab kalau pendidikan ini baik-baiklah bangsa ini. Kalau tidak ada pendidikan gimana kita akan baik? Kita hanya berubah dengan pendidikan. Pendidikan itu bukan karena ilmu, juga akhlak, sopan santun, dan dia menghargai orang lain, sehingga kehidupan itu menyenangkan, tidak menimbulkan kebencian gitu. Menurut Zulkifli, sekolah tidak akan bisa apa-apa kalau tidak ada peran orang tua murid di rumah. Kalau ada sinergi antar sekolah dan orang tua, maka mudah-mudahan anak yang alim dan halim akan didapat karena pendidikan tersebut awalnya dari rumah tangga. Jika rumah tangga itu baik, maka ia akan membawa kebaikan-kebaikan di luar rumah. Untuk itu kerjasama yang telah dibina selama ini antara orang tua dan sekolah akan terus dibina secara baik. Zulkifli berharap, jika memang sekolah Sabihisma baik, maka tolong sampaikan kepada orang lain, mudah-mudahan Sabihisma akan semakin berkembang ke depannya. Pendidikan Sabihisma tersendiri ada tujuan dan asal yang tidak berat, la syakiyah tidak berat. Allah memudah ingatan yang berguna, neraka jatuh dan tidak mati, tidak hidup dan ada tujuan dan asal yang tinggi, dan tidak barat, la syarqiyah. Suhuf Ibrahim wa Musa, jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keselamatan hidup dunia dan akhirat, keselamatan hidup dunia dan akhirat. Pendidikan
menyampaikan sebuah pantun dulu Pak Ibu sebelum kita mulai ini. Jadi kita budaya pantun nih Pak Ibu ya. Saya baca Pak Ibu karena barusan pagi saya bikin ini, saya baca dulu. Pantunnya adalah simpan jarum dalam peti, jika terinjak kaki akan terluka. Bapak Ibu Ustadz Ustazah yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan haturan hati. Anak yang alim, halim artinya anak-anak yang santun. Yang kedua anak-anak yang berilmu. Maka Bapak Ibu, inilah kesan pertama sekolah kita ini. Maka kenapa saya pribadi dan kita semuanya menitip anak-anak kita di sekolah kita ini, padahal jauh dari rumah kita. Sementara itu perwakilan dari orang tua Muhammad Ridho mengaku meski lokasi sekolah jauh dari rumahnya, ia berani menitipkan anaknya di Sabi Hisma. Karena SD Sabi Hisma selain belajar ilmu pengetahuan juga menanamkan sikap santun. Ia menyebutkan yang dibutuhkan bukan anak yang cerdas saja, namun juga anak yang memiliki etika dan sopan santun. Di mana kondisi saat ini sangat miris sekali. Banyak anak-anak hebat namun kurang beretika dalam komunikasi. Ia berharap perguruan Sabi Hisma akan terus berkembang dan semakin maju ke depannya. Menuju generasi yang kita harapkan. Di Sabi Hisma inilah anak-anak kita dididik dan ditempa, apalagi dengan hafalan ayat-ayat, di mana diharapkan anak-anak kita adalah menjadi hafiz dan hafizah, sehingga akan menjadikan generasi Al-Quran yang kita harapkan. Muslimin, orang tua murid yang saya muliakan, ucapan terima kasih kepada semua orang tua murid yang mempercayakan anaknya dididik di Sabi Hisma ini. Dan tolong didoakan, kami tidak ada apa-apanya kecuali dengan kekuatan orang tua murid di rumah. Kalau orang tua murid di rumah membantu dan sekolah kita bekerja sama, insya Allah anak yang alim dan halim akan kita dapatkan. Tapi kalau hanya sekolah saja, jangan kita harapkan. Dari rumahlah awalnya, dan Allah juga pesankan, ku ampusakum wa ahlikum nara, kamu peliharakan dirimu dan ahlimu dari bahaya neraka. Mudah-mudahan orang tua murid Sabi Hisma mampu mengamalkan ayat Allah ini. Dan juga terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ridho yang menyampaikan tadi. Hampir menangis saya mendengarnya. Mudah-mudahan Sabi Hisma lebih hebat daripada yang beliau sampaikan itu, lebih hebat daripada apa yang beliau katakan itu, dengan izin Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya sesuatu bermula dari rumah tangga. Kalau rumah tangga itu baik, dia akan mengingatkan kebaikan-kebaikan keluarnya. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan istri saya Rumsiah, lebih 50 tahun kami sambung. Tapi kami tidak pernah salah menyalahan. Kami mencari salah surang-surang. Dalam membina rumah tangga, kami mencari salah surang-surang. Tidak melemparkan kesalahan kepada istri, tidak melemparkan kesalahan kepada suami. Insya Allah rumah tangga yang demikian akan berkembang luar biasa. Insya Allah Allah didik, Allah izinkan bukan mendidik anaknya sendiri, Allah izinkan mendidik anak-anak orang lain. Untuk itu kerjasama yang telah kita buat ini kita bina baik-baik, kita sempurnakan supaya generasi yang akan datang akan baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang kita khawatirkan kadang-kadang habis pendirinya, sekolah itu tidak berkembang lagi karena tidak ada yang akan melanjutkannya. Mudah-mudahan Sabi Hisma ini Allah kirimlah orang-orang kuat yang bisa melanjutkan perjuangan ini, karena umur manusia sangat-sangat terbatas. Tapi umur perjuangan tidak ada batasnya. Karena itu kita perlu mencari pengganti yang akan melanjutkan perjuangan kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini yang baik, diberi Allah pahala. Kalau ada yang salah, Allah ampuni kita.
Sebab manusia itu kadang-kadang sangat bersangka baik dengan dirinya, padahal ada perbuatan kita yang kurang benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu, kalau memang menurut ibu-ibu bapak Sabisma itu masuk sekolah yang agak baik, tolong sampaikan kepada orang lain. Sampaikan kepada orang lain. Karena Sabisma tidak punya reklame, tidak punya nama-nama di luar. Karena simpang masih tidak ada nama Sabisma. Tapi kalau memang kita sampaikan, insya Allah Sabisma akan berkembang. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak dan Ibu-ibu dan juga kepada Ustaz dan Ustazah yang sangat akur, yang sangat bekerja sama. Kalau tidak bekerja sama Ustaz dan Ustazahnya, ini tidak akan mungkin kita capai. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia menyebutkan, kebiasaan rajin beribadah santun dan menghargai orang tua dan sesama yang diajarkan di lembaga pendidikan Islam diyakini tidak akan bertahan tanpa kerjasama pihak sekolah dengan pihak orang tua di rumah. Untuk itu peran orang tua sangat diperlukan untuk kemajuan pendidikan. Ia menjelaskan, para peserta khatam Al-Quran berasal dari 4 SD, yakni SD 1 sampai SD 4 Sabi Hisma, sementara perpisahan anak kelas 6 berasal dari 3 SD, yakni SD 1 sampai SD 3 Sabi Hisma. Setiap siswa kelas 6 di perguruan Sabi Hisma yang akan tamat belajar wajib hafal 1 juz dan khatam Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Ia berharap setelah anak-anak tersebut tamat dapat memilih sekolah-sekolah Islam sehingga iman mereka dapat terjaga dengan baik. Anak kelas 6 ini. Umumnya anak kelas 6 ini selesai Al-Qurannya semua. Selesai. Setiap dia sudah kelas 6, dan dia selesai Al-Quran. Berapa juz tuh? Dari berapa SD nih Pak? Dari berapa SD? Itu dari 4 SD. SD 1, SD 2, SD 3. Sekarang gimana Pak? Nampaknya alhamdulillah sekolah ini diminati. Sekolah diminati. Alhamdulillah sekolah diminati. Jadi tadi ya kan terasa orang tua murid bersyukur kan 12 tahun dari sini. Kadang-kadang kita tidak sampai merasakan sampai begitu kan. Nampaknya alhamdulillah kita hindari orang jiwa. Jangan jiwa. Seperti kata bapak tadi kan, kadang dia terlambat maunya ditunggu. Anak-anak disuruh pulang, tidak pernah kita buat, tidak pernah kita buat. Tadi anak-anak juga wajib hafalan Quran ya Pak Ji? Iya, dia pada kelas Pak 1 sudah menghafal Al-Quran juz 30. Kadang-kadang ada yang cerdas, kelas 4 selesai dia. Ada kelas 5, 3 kan. Nah kalau dia selesai, dia dilanjutkan juz 1. Ada anak-anak yang memang pas kelas 6 itu baru dia selesai. Berarti target kita setelah tamat berapa juz Pak Ji kalau di sini? Kalau di pesantren yang kita targetkan hanya juz 30. Kalau bisa, tapi tidak semua anak. Kalau kita melihat kan kemampuan anak itu kan tidak sama. Nah, kalau untuk juz 30 bisa dikatakan 100% anak yang tamat. Tapi kalau untuk melanjutkan ada yang sebagian kan layani terus sampai berapa dia mau. Ada yang 5-6 juz kan, tapi itu tidak bisa dikatakan apa. Menurut pengalaman terdahulu, anak-anak yang telah menamatkan pendidikannya di SD Sabi Hisma hanya 10% yang melanjutkan ke sekolah umum. Sisanya mereka melanjutkan ke sekolah agama. Antusias masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke Sabi Hisma cukup tinggi, karena di sekolah Sabi Hisma juga belajar mengaji, sehingga setelah tamat mereka bisa hatam Al-Quran. Sementara itu, Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Nanggalo, Zurfida mengatakan,
sangat mengapresiasi pendidikan di Sabihisma. Selain belajar ilmu pengetahuan umum, anak-anak juga bekali dengan hafalan ayat-ayat Al-Quran, sehingga menjadikan anak-anak hafiz dan hafizah, sehingga akan menjadi generasi Al-Quran yang diharapkan nantinya. Di Sabihisma ini memang sudah lama dan setiap tahun itu nampak peningkatan, dan memang cara mereka mengajar itu membuat anak sesuai dengan harapan kita. Mereka itu IT-nya jadi yang lebih dari yang lainnya. Memang hafalan Al-Qurannya anak hafal terus, jadi setiap tahunnya selalu ada peningkatan. Bahkan setiap penerimaan siswa itu kadang ada juga yang tidak dapat kesempatan. Begitu banyaknya antusias masyarakat untuk memasuki SD Sabihisma ini. Bahkan sekarang kan Sabihisma ini sudah ada 4 SD. Pertamanya yang SD 1 di Nanggalo di Sawalie, yang keduanya di Purwopagang dekat pinggir kali itu, yang ketiga itu di Padang Pariaman dekat dan yang keempatnya di Kota Tangah dekat di Jalan Adinegoro. Jadi nampak peningkatan dari tahun ke tahunnya antusias masyarakat karena melihat hasil dari didikan ustadz dan ustazah, dan tidak terlepas dari ketua yayasan. Mungkin harapannya Bu ke depannya dengan SD Sabihisma seperti apa ya? Harapan kita di Sabihisma ini lebih meningkatkan lagi, tidak hanya di bidang imtaknya tetapi juga imteknya, tetapi mereka sudah melaksanakan sejalan antara imtak dan imteknya. Dia menambahkan, perguruan Sabihisma terus meningkat dari tahun ke tahun, karena di sekolah tersebut tidak hanya menitik beratkan kepada imtak namun juga imtek.
Kegiatan hatam Al-Quran dan perpisahan diisi dengan acara antara lain zikir Asmaul Husna, prosesi hatam Al-Quran SD Sabihisma, dan prosesi perpisahan SD Sabihisma.